Baik Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama bahwa saat ini Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, sedang melakukan implementasi kurikulum merdeka bagi sekolah, ya. Dan implementasi ini sebenarnya tidak diwajibkan untuk tahun ini, seperti itu ya. Jadi berbeda dengan implementasi kurikulum sebelumnya, Bapak dan Ibu, di mana kementerian itu langsung menerapkan. Tetapi untuk kurikulum merdeka, kali ini pemerintah pusat Kemendikbudristek ini memberikan waktu sekolah untuk bisa beradaptasi terlebih dahulu. Gitu ya. Maka kita pahami dulu bahwa di tahun 2021 itu ada program namanya Sekolah Penggerak, di mana sekolah penggerak itu menggunakan kurikulum awalnya prototipe, sekarang dinamakan kurikulum merdeka. Ya. Nah, untuk sekolah penggerak, kurikulum ini sifatnya wajib karena memang program dari kementerian seperti itu. Akan tetapi bagi sekolah yang tidak melalui program sekolah penggerak, maka ada wadah namanya implementasi kurikulum merdeka yang mereka, para sekolah ini harus mendaftar secara mandiri, kemudian memilih pilihan nantinya, seperti itu. Baik, saya izin lanjutkan. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarod, ya. Ini biodata saya, nanti saya akan sampaikan atau saya berikan file ini kepada Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita lihat dulu ya Bapak dan Ibu, ihwal atau riwayat kenapa kurikulum merdeka ini diimplementasikan seperti itu ya. Kita pahami bahwa dulu kita mengalami pandemi ya, selama 2 tahun. Nah, selama pandemi itu ada penurunan atau loss learning, pembelajaran anak-anak kita. Dari segi waktu, ya, dari segi interaksi, ini sangat terbatas sekali. Maka ketika dengan ada pembatasan, ya, interaksi, waktu, dan moda, ya, modanya harus daring, maka kurikulum 13 yang panjang dan banyak kalau menurut saya ini sulit dicapai. Gitu. Maka waktu itu kementerian menurunkan adanya kurikulum darurat, kalau Bapak dan Ibu masih ingat ya. Kurikulum darurat itu adalah kurikulum 13 tetapi lebih disederhanakan. Lebih disederhanakan. Kenapa? Agar dengan waktu yang terbatas, dengan moda yang terbatas, pembelajaran tetap efektif dan efisien, seperti itu. Maka dulu dikenalnya namanya kurikulum prototype. Ya. Di awal-awal sekolah penggerak, kurikulum ini dinamakan kurikulum prototype, gitu ya. Nah, ini pilihan. Baru kemudian di tanggal 11 Februari 2022, Bapak Menteri melaunching secara resmi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, di launching secara resmi untuk bisa dipilih atau opsional ya, tidak diwajibkan untuk diimplementasikan, tetapi sifatnya pilihan. Nah, pilihan ini nanti juga ada beberapa gradasinya Bapak dan Ibu ya. Coba kita lihat. Nah, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, ini sangat berdasar kepada kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Sama sekali tidak ada paksaan, murni dari keinginan sekolah. Ya. Dan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini tidak ada hubungannya dengan prestasi sekolah. Oh, kalau prestasi sekolah saya bagus, saya harus menerapkan kurikulum merdeka
berbagi seperti itu. Yang kita ketahui Bapak Ibu ya, kurikulum Merdeka ini opsi pilihannya yang pertama adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian kurikulum Merdeka Berubah. Kemudian yang ketiga kurikulum Merdeka Berbagi. Bagi sekolah ini bukanlah gradasi pilihan, tetapi murni dari kemampuan atau kebutuhan atau kondisi sekolah, gitu ya. Jangan dipaksakan kalau memang baru belajar, pilihlah yang mandiri belajar, gitu ya. Kira-kira saya kepala sekolah melihat guru-guru saya mampu, saya ajak untuk berubah, maka silahkan pilih kurikulum mandiri berubah seperti itu. Nah, tahun 2021-2022 sudah dimulai dengan adanya program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Ya, jadi perbedaannya Bapak dan Ibu, program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan ini sekolah menerapkan kurikulum dari program pusat, kemudian pusat memberikan layanan bantuan, yaitu adanya intervensi pelatih ahli. Jadi sekolah penggerak ini dalam implementasinya itu didampingi pelatih ahli, seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2022-2023, ya, Kementerian tepatnya di tanggal 11 Februari 2022 sudah ditetapkan kurikulum Merdeka namanya ya, kemudian platform Merdeka Mengajar. Disitulah dibuka kesempatan bagi sekolah yang ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka wajib mendaftar terlebih dahulu. Nah, dalam mendaftar itu sekolah harus memahami dulu ya, apa itu kurikulum Merdeka, ya, bagaimana pelaksanaannya, apa konsekuensinya. Setelah mempelajari video singkat tersebut, maka sekolah mengisi angket. Nah, angket ini akan membantu satuan pendidikan dalam melihat kesiapannya dalam menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, tapi pilihan terakhir tetap ada di sekolah. Sekolah mau milih mandiri belajar, mandiri berubah, atau berbagi, itu keputusan ada di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ada perbedaan ya opsi 3 pilihan itu. Ya. Maka di tahun 2022-2023 ini sudah mulai dikenalkan sekolah bisa mendaftar, kemudian bisa mengimplementasikan. Ya. Nah, opsinya adalah Bapak dan Ibu, yang pertama adalah kurikulum Merdeka Belajar. Opsi pilihan pertama ini sekolah masih menggunakan kurikulum 13. Tetapi sudah menggunakan beberapa prinsip yang ada di kurikulum Merdeka. Ya, misal contoh, saya memilih kurikulum Merdeka Belajar. Maka kurikulum saya masih kurikulum 13. Saya setorkan ke Dinas Pendidikan. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saya sudah menerapkan asesmen di awal pembelajaran. Nah, mungkin dalam pelaksanaan saya sudah mulai melakukan pembelajaran proyek. Mungkin dalam pelaksanaannya sekolah saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, itu yang disebut menerapkan kurikulum 13 tetapi sudah menerapkan beberapa prinsip, gitu ya. Nah, itu di mandiri kurikulum mandiri belajar. Ya. Kemudian di opsi kedua adalah kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Nah, kalau berubah berarti sudah mengganti kurikulumnya, tidak menggunakan kurikulum 13. Nah, dalam
pemilihan kurikulum Merdeka Berubah ini, pemerintah pusat Kemendikbudristek menyediakan layanan ya atau bahan-bahan di platform Merdeka Mengajar. Jadi kurikulum Merdeka Berubah, sekolahnya menggunakan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat-perangkat ajar yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar, seperti itu. Kita sangat yakin ketika kurikulum baru, maka beberapa dokumennya juga baru. Nah, di sini mungkin akan menyulitkan beberapa guru ya untuk bisa dalam waktu sekejap berubah atau bisa mengembangkan. Maka dalam hal ini sudah difasilitasi perangkat-perangkat ajar yang ada di PMM, seperti itu. Kemudian opsi yang ketiga adalah kurikulum Merdeka Berbagi. Nah, di kurikulum Merdeka Berbagi ini, satuan pendidikan atau sekolah sudah mengembangkan sendiri perangkat ajar. Nah, ini yang diharapkan di sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini seharusnya sudah mampu, sudah bisa mengembangkan perangkat ajarnya sendiri, seperti itu. Itu beberapa opsi pilihan ya yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu pasti bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya keunggulan kurikulum Merdeka ini? Ini PPT dari Pak Menteri ya, saya pinjam. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Kenapa bisa lebih sederhana dan mendalam? Karena fokus pada materi yang esensial, yang mendasar, yang pokok, ya, dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Ya. Jadi di kurikulum 13 kalau Bapak Ibu lihat itu kan banyak sekali ya yang harus dipelajari. Ya. Maka dalam hal ini di kurikulum Merdeka itu diambil hal-hal yang esensi saja dari kurikulum 13 itu. Nah, kenapa? Karena hal-hal esensi ini akan dibahas lebih mendalam. Ya. Lebih mendalam, maka akan menjadi bermakna nantinya. Gitu. Terus kemudian waktunya lebih panjang. Kalau Bapak Ibu ketahui bahwa di kurikulum 13 itu kan dibatasi kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di kurikulum Merdeka ini dibatasi oleh fase Bapak dan Ibu ya. Fase fondasi, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Nah, dan setiap fase itu tidak harus 1 tahun ya. Jadi contohnya fase A itu 2 tahun, kelas 1, kelas 2. SD itu fase A. Kemudian fase B, kelas 3, kelas 4. Fase C, kelas 5, kelas 6. Dan fase D Bapak Ibu, fase D itu adalah SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu jadi satu fase. Jadi waktunya lebih panjang ya untuk mencapai capaian kompetensi atau capaian pembelajaran itu. Nah, ini harapannya lebih sederhana dan mendalam. Kemudian yang kedua lebih merdeka. Ya, coba kita lihat merdekanya di mana gitu ya. Nah, di sisi peserta didik ini kita contohkan di SMA. Di SMA itu sudah tidak ada peminatan, tetapi yang ada pemilihan mata pelajaran sesuai bakat, minat, dan aspirasinya. Di kelas 11 itu peserta didik memilih 4 atau 5 mata pelajaran yang sesuai dengan minat bakatnya. Nah, bebas ya. Dan yang kedua, bebas di sisi guru. Guru mengajar sesuai dengan capaian dan perkembangan peserta didik. Ya. Kita bayangkan ya, guru ketika menggunakan kurikulum 13, maka akan mengacu pada SKL, KIKD seperti itu ya.
Nah, berbeda di kurikulum Merdeka, guru diberi kebebasan untuk mengembangkan sendiri ya, tujuan pembelajarannya, ya. Alur tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan siswanya, seperti itu. Maka ada asesmen awal pembelajaran. Materi konten disesuaikan dengan tingkat capaian atau perkembangan peserta didik atau teaching at the right level. Kemudian di sisi sekolah, sekolah ini mempunyai kewenangan mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, sekolah dan peserta didik. Ya, nah, coba Bapak dan Ibu bayangkan ya, jika kurikulum di daerah perkotaan, sekolah di kotaan, dan kurikulum sekolah di daerah pesisir, kira-kira sama atau tidak? Seharusnya berbeda ya, karena yang akan inputnya akan beda, karakteristiknya berbeda. Maka sekolah diberi kewenangan mengembangkan, namanya kurikulum operasional satuan pendidikan, seperti itu. Nah, inilah yang disebut lebih merdeka ya, baik di sisi peserta didik, guru maupun sekolah. Kemudian keunggulan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, Bapak dan Ibu. Kenapa? 20-30% dari alokasi waktu itu digunakan untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ya. Kegiatan proyek ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk mengeksplorasi isu-isu aktual. Nah, misal contoh seperti ini, di satu sekolah, Bapak dan Ibu, sekolah itu ada kendala ya, sampah gitu ya. Sampah menumpuk gitu ya, atau di lingkungan sekitar sekolah lah. Maka karena ada proyek ya, 20-30% sekolah membuat pembelajaran proyek pengolahan sampah. Nah, peran guru ini sebagai fasilitator Bapak dan Ibu. Semua perencanaan pengolahan sampah itu yang melakukan siswa. Ya, siswa mulai dari merencanakan, mengembangkan, terus kemudian bagaimana sampah ini bisa diolah menjadi hal yang bermanfaat. Itu semuanya dilakukan oleh siswa. Guru dalam hal ini sebagai fasilitator. Nah, ketika ya sampah-sampah yang menjadi masalah itu menjadi bermanfaat, maka siswa-siswa ini kan ikut andil ya dalam mengentaskan isu-isu di lingkungan sekolah itu. Nah, ini yang diharapkan di proyek itu seperti itu. Siswa menjadi bagian penting dalam upaya mengentaskan isu-isu yang ada di sekolah maupun di wilayahnya, seperti itu. Maka ini kenapa lebih relevan dan interaktif. Baik Bapak dan Ibu, ini ada tutorial cara mendaftar ya. Ada video YouTube, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian ada juga pendaftaran bagi sekolah yang ingin mendaftar di implementasi kurikulum Merdeka. Ini linknya Bapak dan Ibu. Kemudian ada beberapa hal penting di sini adalah sumber informasi pelatihan berasal dari satu sumber, yaitu platform Merdeka Mengajar. Kemudian BIMTEK melalui mengaktifkan partisipasi pemangku kepentingan dan penguatan ekosistem komunitas belajar. Nantinya kegiatan belajar, ya, kegiatan diskusi itu akan terpusat di komunitas belajar Bapak dan Ibu, ya, seperti MGMP tingkat sekolah ataupun antar sekolah, ataupun ada komunitas daring antar wilayah, itu memungkinkan. Nah, semuanya akan terpusat di komunitas. Kemudian pelatihan guru secara partisipasi menggunakan teknologi. Guru sekarang dituntut paradigmanya sudah berbeda dengan dulu Bapak dan Ibu ketika guru belajar. Kalau dulu guru
mengikuti BIMTEK harus menunggu undangan dari pusat, menunggu dari Pusdiklat. Nah, sekarang guru sudah diberi fasilitas yaitu platform Merdeka Mengajar. Guru bisa belajar kapanpun, dimanapun. Ya, Kemendikbudristek sudah menyediakan konten-konten pembelajaran di topik pelatihan. Nah, sekarang eranya adalah era belajar mandiri, kemudian diskusi di komunitas belajar. Kemudian juga ada pelibatan masyarakat di mitra pembangunan. Mitra pembangunan ini adalah mitra yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbudristek untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk ice breaking sebentar. Saya ingin interaksi dengan Bapak Ibu ini. Nah, saya punya kuis ya. Kita cek pemahaman Bapak dan Ibu. Ya. Silahkan nanti tulis di chat ya, chat Zoom-nya ya Bapak dan Ibu. Pilihan implementasi kurikulum Merdeka, mandiri belajar, berubah, dan berbagi didasarkan atas prestasi sekolah, benar atau salah? Oke. Oke. Luar biasa, ini ternyata teman-teman ini, Bapak dan Ibu ini konsentrasi ya. Jawabannya, coba kita lihat jawabannya Bapak dan Ibu. Next slide. Oke. Jawabannya Bapak Ibu salah, tetapi jawabannya benar. Ya, jadi jawabannya tidak tepat Bapak Ibu dalam memilih opsi pilihan mandiri belajar berubah ini didasarkan prestasi sekolah. Baik, next slide Bapak dan Ibu. Terus kemudian apa strategi Kemendikbudristek dalam implementasi kurikulum Merdeka? Nah, ini yang patut Bapak Ibu ketahui ya di LPTK. Kira-kira apa saja sih intervensi Kemendikbudristek? Nah, ada 6 dukungan Bapak dan Ibu Kemendikbudristek dalam IKM secara mandiri. Nah, jadi Bapak Ibu pahami dulu bahwa kenapa disebut mandiri? Mandiri itu sekolah mendaftar kurikulum ke pusat secara mandiri. Berbeda dengan program sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu suatu program yang diikuti sekolah melalui mendaftar juga, kemudian seleksi. Nah, tetapi perbedaannya sekolah penggerak ini mendapatkan layanan bantuan ya. Seperti tadi ya, ada pelatih ahli, kemudian ada bantuan-bantuan pos kinerja dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kita berbicaranya di implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi sekolah mendaftar secara mandiri. Ada 6 dukungan strategi Kemendikbudristek. Ya. Yang pertama adalah guru dan kepala sekolah belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Ya. Jadi Kemendikbudristek selalu mengupdate ya konten-konten di dalam platform Merdeka Mengajar. UPT seperti kami, ya, BPGP maupun BPPMP yang dulunya LPMP, itu bertugas mendorong baik dinas pendidikan, guru, kepala sekolah untuk belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Begitu. Maka semuanya terpusat di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar. Seri webinar ini bisa diselenggarakan di pusat, di OPT, maupun di komunitas belajar. Kemudian strategi yang ketiga, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum Merdeka di komunitas belajar. Ini intinya kalau menurut saya. Semuanya terjadi diskusi, komunikasi, proses belajar mengajar, interaksi ada di komunitas belajar.
Komunitas bisa memanfaatkan platform sebagai sumber belajar, bisa memanfaatkan seri webinar untuk pembahasan diskusi. Juga bisa mengundang yang nomor 4, yaitu narasumber berbagi praktik baik. Guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Narasumber ini ada datanya di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Kemudian strategi yang kelima adalah guru dan kepala sekolah memanfaatkan pusat layanan bantuan atau help desk untuk mendapatkan informasi lebih. Ya. Jadi ada nomor WA yang senantiasa akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu nantinya ya. Kemudian yang keenam, strategi keenam, guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Mitra pembangunan ini sudah ditunjuk oleh Kemendikbudristek ya. Tinggal nanti sekolah silahkan menghubungi mitra tersebut untuk mohon dukungannya apa yang bisa diberikan oleh mitra. Nah, ini gambaran apa hubungannya Bapak dan Ibu ya. Pusat itu Kementerian Dikbudristek, kemudian UPT itu seperti lembaga kami, BPGP, kemudian di bawah kami ada Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Komunitas Belajar, dan mitra seperti itu. Komunitas belajar, satuan pendidikan, narasumber, mitra, ketika mencari bahan belajar ada di platform Merdeka Mengajar, ada di seri webinar, ada di helpdesk, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, ini penjelasan detailnya tiap-tiap strategi. Yang pertama, platform Merdeka Mengajar adalah wadah bagi guru dan kepala sekolah untuk bisa memahami bagaimana memahami kurikulum Merdeka. Ya. Di dalamnya itu ada topik-topik pelatihan secara mandiri, ada perangkat ajar, kemudian ada contoh-contoh asesmen awal pembelajaran, dan ada bukti karya yang berisi praktik baik guru-guru seperti itu. Semuanya ada di platform. Kemudian yang kedua, seri webinar. Ini membahas seputar implementasi kurikulum Merdeka, baik di tingkat pusat, UPT, maupun di komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, komunitas belajar. Harapannya dalam komunitas belajar ini akan terjadi ekosistem belajar guru seperti itu ya. Di dalamnya saling belajar, saling mengkonfirmasi pemahaman, saling diskusi, saling berbagi praktik baik ya. Kemudian membicarakan hal-hal terkait di webinar ataupun di praktik baik. Kemudian yang keempat, narasumber praktik baik bisa sekolah manfaatkan, bisa komunitas belajar manfaatkan untuk saling berbagi praktik baik. Nah, narasumber praktik baik ini adalah guru-guru kepala sekolah yang berasal dari sekolah penggerak. Yang kelima adalah helpdesk. Nah, helpdesk ini adalah pusat layanan bantuan. Ya. Ketika Bapak dan Ibu ingin mengetahui informasi secara cepat, silahkan menggunakan helpdesk ini. Yang keenam atau yang terakhir adalah mitra pembangunan, yaitu sebagai fasilitator belajar yang dapat membantu sekolah satuan pendidikan menerapkan kurikulum Merdeka. Di situ dicontohkan di Jawa Tengah ada PT Jarum, PT Astra, Tanoto, Sapurna, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar. Nah, ini garis Jadi semuanya, baik itu satuan pendidikan, komunitas, narasumber, mitra pun semuanya mengakses platform Merdeka untuk bahan belajar. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Saya ulas saja secara garis besar bahwa di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada beberapa fitur ya. Ada 4 fituran, ada 4 besaran fitur di sini. Yang pertama adalah belajar, berkarya,
mengajar dan komunitas. Belajar di sini guru dapat belajar mandiri tentang materi-materi kurikulum merdeka. Ya. Kemudian guru bisa melihat video inspirasi. Kemudian di mengajar, guru-guru bisa memanfaatkan perangkat ajar yang sudah ada di platform. Jadi tinggal pakai saja. Ada RPP, ada modul ajar, ada modul project, ada buku siswa. Kemudian ada assessment, contoh-contoh assessment. Ya, assessment awal pembelajaran, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan perangkat ini ya, sebagai inspirasi. Kemudian ada berkarya, di mana tempat Bapak Ibu guru bisa mengupload karyanya. Ya. Praktik baiknya, di sini ada fitur karya. Jadi guru bisa mengupload dalam bentuk link YouTube karya baiknya. Kemudian di komunitas, di mana komunitas ini di dalamnya menyediakan informasi komunitas yang ada di PMM. Komunitas yang Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi Bapak Ibu bisa bebas mengikuti komunitas manapun. Kemudian juga tersedia data narasumber berbagi praktik baik. Bapak Ibu bisa pilih dari komunitas ini. Oke, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan ini. Kenapa harus platform? Kenapa guru harus belajar melalui platform? Kita lihat Bapak dan Ibu, geografis Indonesia, pulau di Indonesia. Ini membentang ini dari Aceh sampai Papua. Maka agar mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan kualitas bersama, maka harus ada intervensi teknologi. Dengan platform Merdeka Mengajar, dimungkinkan guru di Aceh maupun di Papua mendapatkan akses yang sama, materi yang sama, penjelasan melalui video yang sama. Jadi meminimalisir materi, miskonsepsi, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian, kenapa harus platform? Di platform itu ada tersedia beberapa topik pilihan. Guru bisa memilih topik sesuai kebutuhan. Jadi tidak memberikan sama rata di semua daerah, tetapi guru bisa memilih menu yang diinginkan. Kemudian kenapa harus platform? Ya, dimungkinkan komunitas ini bisa jejaring di antara wilayah, ya, bisa antar pulau, dalam satu jaringan komunitas. Jadi tidak hanya di satu kabupaten saja, bisa lintas kabupaten, lintas provinsi, seperti itu. Kemudian di platform bisa memungkinkan guru-guru saling berbagi praktik baik dan saling menginspirasi. Dan semua guru-guru di Indonesia bisa mengakses perangkat ajar dan bisa langsung dipakai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa harus menggunakan platform. Bapak dan Ibu, platform bisa diakses melalui Android dan melalui web browser. Nanti akan diulas lebih lanjut oleh Ibu Wiwi ya. Baik, yang kedua, Bapak dan Ibu, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar. Sama ya, semua informasi melalui, kalau tidak platform, webinar. Kalau tidak webinar, helpdesk. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu, flyer webinar ya yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK. Dan Bapak Ibu nanti bisa klik di pengantar seri ini ada beberapa seri-seri webinar yang Bapak Ibu bisa pelajari videonya. Oke, Bapak dan Ibu, semua guru dan kepala satuan pendidikan pelaksana IKM sebaiknya mengikuti seri webinar. Kenapa?
Karena semua guru dan kepala sekolah ya, ingin menguatkan pemahamannya mengenai kurikulum. Dan ini bisa diakses di YouTube, Bapak dan Ibu. Tadi link tadi ketika Bapak Ibu klik, nanti ada playlist dari YouTube. Yang kedua, di PMM. Jadi di PMM, di fitur komunitas, itu juga ada jadwal-jadwal webinar yang diselenggarakan oleh komunitas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga mengikuti webinar di tingkat komunitas. Gitu. Informasinya ada di PMM. Baik, Bapak dan Ibu, kita cek pemahaman terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan ya, Bapak dan Ibu. Silahkan tuliskan di chat. Guru dapat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar guna mencari belajar dan tempat belajar mandiri bagi guru. Oke. Kita tunggu yang lainnya. Pak Fajar, Bu Indah, Pak Sutarmin, Bu Dima, luar biasa ini. Semua menjawab benar. Coba kita cek jawaban Bapak dan Ibu. Oke, benar sekali 100 untuk Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke strategi yang ketiga. Guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar. Nah, ini yang saya lingkari, kotakin merah ini ya. Ini komunitas belajar. Didukung oleh narasumber praktik baik, kemudian didukung dari pihak sekolah. Komunitas ini akan senantiasa secara rutin belajar, mengevaluasi, refleksi apa yang sudah dilakukan di kelas, dibahas bersama-sama. Di situ ada masukan, di situ mungkin ada informasi yang berharga. Nah, ini hendaknya rutin dilakukan selama pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, dalam implementasi kurikulum merdeka, komunitas ini dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran. Kadang karena ini hal baru bagi guru ya, ketika guru harus memberikan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas, pastilah di situ nanti ada beberapa pengalaman ya, baik itu mungkin kendala, tantangan, atau best practice. Nah, itu perlu ini diungkapkan dalam komunitas gitu, biar saling mendapatkan inspirasi. Kemudian mengkonfirmasi pemahamannya, apakah sudah benar atau belum. Yang kedua, bersifat inklusif. Guru, kepala sekolah, dimanapun dapat bergabung dalam komunitas apapun. Dalam platform itu, siapapun guru bisa masuk ke komunitas apapun. Kemudian komunitas ini hendaknya tidak membentuk yang baru, tetapi mengaktifkan saja komunitas-komunitas yang ada. Kita ketahui bahwa ada 3 jenis komunitas belajar, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah komunitas belajar dalam satuan pendidikan, di mana dalam sekolah itu ada kumpulan guru bahasa Inggris, maka komunitas belajar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Dalam sekolah itu ada kumpulan guru matematika. Nah, itu namanya komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian ada komunitas belajar antar satuan pendidikan. Ini dikenal dengan MGMP. Ya. Jadi beberapa guru mapel di beberapa sekolah tergabung jadi satu. Nah, itu namanya komunitas belajar antar satuan pendidikan. Dan yang ketiga bisa juga komunitas daring, komunitas belajar daring, di mana Bapak Ibu seumpamanya saya ingin ikut komunitas guru-guru di Jakarta, bisa. Tinggal cari saja nanti komunitas di PMM itu bisa difilter jenis-jenis komunitas sesuai mapel Bapak Ibu, dan Bapak Ibu izin ya kepada penyelenggaranya untuk bisa masuk ke komunitas tersebut.
Oke, Bapak dan Ibu, ternyata waktunya tinggal 5 menit. Apa yang bisa dilakukan di komunitas belajar? Tadi yang sudah saya sampaikan, tempat berdiskusi, membahas, berbagi praktik baik, kemudian bisa in-house training atau lokakarya. Saya percepat ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh di fitur belajar ya. Fitur di komunitas nanti ada apa namanya, jenis-jenis komunitas, namanya apa, terus kemudian kita bisa masuk ke grup di media sosial. Yang keempat, guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber. Nah, narasumber ini adalah guru kepala sekolah, ya, rekomendasi dari pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak yang diajukan sebagai narasumber berbagi praktik baik. Setelah diajukan, kemudian guru kepala sekolah ini di BIMTEK. Setelah di BIMTEK, kemudian guru kepala sekolah ini harus mengupload praktik baik untuk bisa disebut bahwa guru kepala sekolah itu narasumber berbagi praktik baik. Ini tahapannya tadi yang saya sampaikan. Untuk narasumber berbagi praktik baik, ya, ada tahapannya. Jadi direkomendasikan oleh pelatih ahli, kemudian di BIMTEK, ya, kemudian mengupload praktik baik, ya, baru datanya masuk di dashboard PMM. Kemudian yang kelima adalah helpdesk. Nah, helpdesk ini adalah layanan pusat bantuan, ya, bantuan terpadu, baik tentang PSP, IKM, dan PBD. Perencanaan berbasis data. Ini nomor helpdesk-nya Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu memanfaatkan helpdesk ini, maka Bapak Ibu harus ada aturannya ya, cara-caranya ya. Harus mengisi nama, daerah, instansi, jabatan, dan pertanyaan. Kemudian nanti mengikuti perintah yang ada di layar WA. Seperti diminta klik nomor 1 untuk mengisi identitas ataupun untuk kebutuhan lainnya, silahkan disesuaikan. Nah, untuk memanfaatkan helpdesk Bapak dan Ibu, ini saran ya, Bapak Ibu tidak serta-merta langsung ya, tetapi sudah mempelajari beberapa dokumen. Ya. Khawatirnya apa yang Bapak Ibu tanyakan itu sudah ada dalam dokumen atau panduan gitu ya. Maka di sini sebelum mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu apakah sudah mempelajari kebijakan, kemudian panduan, kemudian mempelajari di dalam PMM, kemudian mempelajari di FIQ, ya. Apakah sudah didiskusikan di komunitas belajar. Kalau memang itu semuanya belum ada, maka silahkan masuk ke helpdesk. Yang keenam atau yang terakhir adalah mitra pembangunan. Ini adalah dukungan, ya, karakteristik mitra pembangunan. Jadi sekolah itu nanti dimungkinkan ya dibantu oleh mitra pembangunan. Mitra pembangunan ini sifatnya adalah self-funded. Mitra akan membiayai dirinya sendiri untuk membantu pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah. Kemudian diharapkan mitra ini sudah ada pengalaman, yaitu sudah ada sekolah binaan. Kemudian sudah ada MOU dengan Pemda, dan sudah pengalaman minimal 1 tahun. Dan fokusnya adalah peningkatan proses pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk dukungan mitra ini adalah asimetris ya, jadi tidak setiap sekolah itu sama kebutuhannya berdasarkan kebutuhan atas sekolah tersebut. Kemudian pendanaan mandiri oleh mitra, ya. Kemudian kerjasama dengan mitra sifatnya dinamis dan membuka peluang untuk mitra pembangunan daerah dan lokal. Ya. Silakan nanti jika membutuhkan bantuan dengan mitra, bisa langsung menghubungi mitra tersebut yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbudristek. Ini Bapak dan Ibu, secara umum apa saja yang bisa dilakukan oleh mitra. Baik, Bapak Ibu, kita cek pemahaman sekarang. Ya.
Silahkan tuliskan jawabannya di chat. Sekolah dapat memanfaatkan narasumber berbagi praktik baik dan mitra pembangunan guna mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Jawabannya benar atau salah? Oke, Bu Prima, Pak Sutarmin, oke, benar semua. Kita cek jawabannya, Bapak dan Ibu. Ya, tepat sekali. Bapak Ibu menjawab benar dan jawabannya benar juga. Nah, baik, ini tambahan saja Bapak dan Ibu bahwa di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa mendapatkan buku teks ya, dengan cara memfilter mapel yang diinginkan, kemudian kelas berapa. Di sini, di slide ini juga ada beberapa informasi penting yang Bapak Ibu bisa baca, pelajari. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Aplaus untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya tadi, kami dari perguruan tinggi terus terang masih belum ada kejelasan mengenai implementasi ini untuk kami kepada mahasiswa. Karena tadi yang diterangkan kan implementasi di lapangannya, di sekolah bagaimana melayani siswa. Sedangkan kalau kami terhadap mahasiswa calon guru, mereka yang belum menjadi guru, baru persiapan untuk menjadi guru, itu apa yang harus kami persiapkan. Itu tadi Pak Tri yang belum kami dengarkan, yang kami. Terima kasih, itu saja. Baik, Bu Asih, ya Bu Asih ya tadi ya. Terima kasih pertanyaannya bahwa sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di LPTK ya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Bapak dan Ibu, kita sebagai lembaga ya yang di dalam LPTK ya yang meng-create guru ini seharusnya selalu melihat perubahan kebijakan yang ada di Kementerian Dikbudristek yang terupdate seperti itu. Ini kita bekalkan kepada mahasiswa kita. Dan sekarang kan kementeriannya sudah jadi satu ya, Kemendikbudristek. Artinya apa-apa hal baru yang muncul di Kemendikbudristek ini harus selalu kita berikan juga kepada mahasiswa, Ibu ya. Agar apa? Ketika nanti minimal mahasiswa itu PPL itu sudah inline dengan apa yang ada di sekolah gitu. Terutama sekolahnya sekolah penggerak, maka siswa ini sudah ada bekal, minimal sudah ada bekal ya, bekal informasi kurikulum Merdeka, kemudian apa saja yang ada di kurikulum Merdeka, kemudian penunjangnya apa saja, dalam hal ini PMM, itu juga harus dibekalkan dulu kepada mahasiswa. Kan nanti mahasiswa ini ketika masuk ke sekolah penggerak untuk PPL, ini sudah tune in gitu Bu ya. Ketika sudah tune in, pihak sekolah juga ini akan mengapresiasi ini mahasiswa ini hebat benar, ini sudah mengetahui tentang IKM dan PMM gitu. Dan mahasiswanya juga menjadi pede gitu ya, karena memang saya sudah dibekali. Itu Ibu ya yang bisa disampaikan ya. Ya mungkin dari materi-materi seperti ini kan materi kebijakan yang saya sampaikan ini ya. Kemudian nanti ada materi-materi yang lebih mendalam tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu apa, bagaimana pelaksanaannya, apa yang disiapkan, seperti itu. Ini baru kulitnya Ibu. Itu Bu Asih ya. Terima kasih Pak Tri. Kustriono dari Universitas Pekalongan. Kebetulan saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Haryatmo menarik sekali, Pak, berkaitan dengan sosialisasi IKM dan PMM ini, karena bagaimanapun juga kampus yang nantinya akan
mempersiapkan mahasiswa terjun ke kegiatan PLP, kegiatan PLP Pak sekarang. Oh, PLP namanya. Kegiatan PLP secara otomatis harus menguasai kurikulum terbaru Pak, salah satunya di kurikulum Merdeka. Nah, ini menarik sekali, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi kami untuk mengikuti kegiatan ini, dan harapannya tidak hanya berhenti sampai di sini Pak. Nanti kami mohon dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah bisa mengadakan semacam workshop, TOT, yang itu diikuti oleh Bapak Ibu dosen di LPTK atau di FKIP, sehingga nanti kami bisa secara rutin menginformasikan, karena bagaimanapun juga di sekolah-sekolah itu pasti tanya ke FKIP, gimana FKIP, dan akhirnya mau tidak mau kami secara mandiri mencari informasi gitu ya, mencari informasi dan lain sebagainya. Nah, apabila ini nanti sudah difasilitasi oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, alangkah lebih baiknya Pak, sehingga sinergisitas antara FKIP dengan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah akan lebih kuat dan lebih kokoh Pak, sehingga untuk sosialisasi kurikulum Merdeka ini kita secara bersama-sama bergerak, sehingga mahasiswa kami juga sudah menguasai kurikulum Merdeka. Pas PLP mereka sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup, sehingga di sekolah pas PLP itu bisa mempraktikkan secara baik. Berkaitan Pak, kami tunggu TOT dan workshopnya, dan kita siap mensukseskan kurikulum ini seperti yang diamanatkan oleh Mas Menteri. Terima kasih Pak. Pak Irwan, ini masukannya luar biasa ini ya. Pak Irwan, saya memahami ya di LPTK itu memang informasinya tidak semasif di kami di BPGP ya, dari pusat itu. Dan ketika webinar-webinar itu memang tidak ada dari unsur LPTK di situ. Ini yang membuat ini harus ada jembatannya. Ini apa ini? Harusnya kan kalau program prioritas pusat semuanya antara Ristek, Dikti, semuanya digabung jadi satu. Tapi memang ini karena awal ya mungkin Pak ya, di awal-awal, dan ini masih berupa pilihan kurikulum Merdeka ini. Belum 100% ditentukan. Kita tunggu tahun 2024 gitu. Mungkin nantinya juga akan mengikut sertakan di LPTK. Kami sangat menyambut baik sekali Bapak dan Ibu. Kami sangat ingin bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi di kemitraan, Pokja kemitraan kami gitu untuk tindak lanjut selanjutnya. Seperti itu Pak Irwan ya. Saya sangat mengapresiasi. Ya, itu Pak Irwan. Benar sudah ya Pak Irwan? Baik, selanjutnya untuk penanya selanjutnya dari Pak Jumanto, PGSD Unisri. Silakan Pak Jumanto. Terima kasih Pak Tri Haryatmo. Untuk IKM ini bagus sekali, dan sayangnya begini Pak, yang saya tahu bahwa PMM atau aplikasinya itu Merdeka Mengajar itu hanya dimiliki oleh guru dan kepala sekolah, gitu, dan dosen pun tidak memiliki. Nah, kebetulan istri saya guru SD begitu. Nah, saya meminjam platform tersebut dan saya lihat-lihat, karena kebetulan saya juga mengajar kurikulum di sini, dan saya lihat-lihat itu di dalamnya itu emang komplit sekali, bagus sekali, begitu. Nah, saya kira kalau memang mau dilibatkan untuk di perguruan tinggi, ada beberapa opsi mungkin Bapak. Mungkin bisa menjadi mitra yang tadi tempat bisa saling berbagi, gitu. Di situ juga mungkin di dosen perlu diberikan akses ke platform tersebut sehingga bisa belajar bersama seperti itu, atau mungkin dalam bentuk apa saya nggak tahu. Terus yang jadi kendala di USP salah satunya adalah sekolah dan yang lainnya itu saat menyusun kurikulumnya. Nah, kalau misalkan di PT atau perguruan tinggi itu dijadikan mitra untuk bisa menyusun bareng di SD, itu mungkin kedepannya akan lebih bagus, sehingga ada sinergitas. Seperti halnya di kementerian sekarang kan jadikan satu, yang inginkan sekolah dengan perguruan tinggi menjadi satu begitu. Untuk yang di SD itu Pak, ya jujur saja
dari teman-teman saya itu untuk penyusunan kurikulum itu ya masih kesulitan. Nah, itu mungkin ada celah di situ untuk sinergi antara perguruan tinggi dengan SD utamanya. Kalau SMP dan SMA mungkin nggak kesulitan ya untuk menyusun kurikulum, tapi SD itu mungkin kesulitan. Begitu Bapak, matur suwun. Ya. Silakan Pak Tri langsung. Ya, matur nuwun Pak Jumanto. Ini memang benar sekali yang disampaikan Pak Jumanto. Untuk akses PMM ini baru terbatas ya di lingkup Kemendikbud. Risteknya belum ya Pak ya. Semoga saja menyusul ya untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian tadi disampaikan juga kita di LP3 dijadikan mitra penyusun kurikulum itu ya. Jadi kita bedakan dulu tadi mitra pembangunan itu adalah bukan perguruan tinggi tetapi PT ya, PT seperti Jarum, Pranoto dan sebagainya yang mensupport implementasi kurikulum Merdeka. Dan benar sekali ketika nanti LPTK itu juga bisa ikut membantu ya. Dalam hal ini lebih tepatnya itu dalam penyusunan kurikulum di SMA. Kenapa? Karena di SMA ini kan nantinya tidak lanjutan ke perguruan tinggi gitu. Kemudian di dalam penyusunan kurikulum ini hendaknya juga melibatkan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Ketika perguruan tinggi itu ada di sekitar sekolah dan itu memberikan kontribusi, ya diajak, gitu. Tidak masalah Pak. Gitu. Mungkin di tempat Pak Jumantono itu ada SD, ya, itu kepala sekolah sah, gitu, mengajak Pak Jumantono untuk menyusun kurikulum. Jadi semua stakeholder yang dapat meningkatkan sekolah, kualitas pembelajaran, itu diajak berembuk dalam menyusun kurikulum. Makanya kurikulumnya namanya operasional satuan pendidikan. Ya, sesuai dengan karakteristik sekolah. Makanya akan berbeda-beda tiap-tiap sekolah seperti itu. Dan ya, jika universitas atau LPTK ikut hadir, ini bisa juga Pak. Jadi LPTK yang dekat dengan sekolah itu kemudian diundang untuk menyusun kurikulum. Ini salah satu juga strategi ya untuk bisa mendampingi teman-teman di sekolah dasar. Seperti itu Pak Jumantono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dari Universitas IPEN. Begini Bapak, di kurikulum kurikulum LPTK itu ada mata kuliah tentang kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Okay. Dengan demikian saya merasa sebagai dosen itu harus bisa menguasai kurikulum Merdeka. Paling tidak apa toh isi kurikulum Merdeka itu, materinya seperti apa. Ketika kemudian masuk ke bidang studi, itu pada umumnya seperti pada kurikulum yang lalu, maka saya akan mencari KI-nya, kemudian KD-nya, kemudian materinya apa. Karena nanti ini terkait dengan bagaimana menyusun RPP dan sebagainya. Sehingga ketika mahasiswa mau PPL itu dia sudah tahu isi kurikulumnya dan juga sudah bisa membuat RPP-nya. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini memang kita tentu harus secara mandiri browsing-browsing. Saya sudah bisa mendapatkan misalnya panduan pembelajaran dan assessment. Tapi ini kan dalam bentuk panduan. Tentu dalam bentuk praktisi kita membutuhkan narasumber dari guru penggerak atau sekolah penggerak secara langsung dalam implementasinya. Sehingga mungkin dari BPG, dulu saya kenalnya BPG, itu bisa memberikan kita wawasan tentang isi kurikulum Merdeka itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di program Kemendikbud itu ada praktisi mengajar. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ditawari untuk bagaimana kalau kita mengundang praktisi mengajar. Saya mencoba untuk praktisi mengajar, saya mencari guru penggerak atau kepala sekolah penggerak.
yang bisa saya undang sebagai narasumber atau sebagai dosen tamu, begitu. Tapi ketika saya mencari pada di webnya narasumber praktisi mengajar, saya tidak menemukan guru atau mungkin guru penggerak gitu atau kepala sekolah penggerak yang masuk ke dalam daftar praktisi mengajar. Memang untuk menjadi praktisi mengajar itu harus mendaftar begitu, J. Nah, itu saya tidak menemukan sehingga kami tidak bisa kemudian mengakses untuk mengundang guru penggerak sebagai praktisi mengajar di kampus. Ini apakah kemudian bisa mungkin guru-guru penggerak itu untuk tahun-tahun berikutnya itu bisa mendaftar pada program praktisi mengajar sehingga kita bisa memanfaatkan menghadirkan begitu guru penggerak itu sebagai praktisi mengajar di kampus. Ini programnya Kemendikbud, dibiayai oleh Kemendikbud. Jadi LPTK bisa menggunakan atau mendapatkan bantuan tanpa kita harus membayar narasumber karena itu nanti akan dibayar oleh Kemendikbud. Ini saya berharap ada guru penggerak yang bisa masuk sebagai narasumber pada praktisi mengajar. Saya kira itu Bapak, dan saya setuju kalau diadakan mungkin pelatihan ya, terutama tentang isi kurikulum Merdeka itu sendiri. Isinya, kemudian tadi ada bagaimana capaian pembelajaran, kemudian di breakdown menjadi tujuan pembelajaran dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silakan Pak Tri. Oke, makasih Bu Marhaini, luar biasa pertanyaannya ini. Memang kita pahami dulu ya Ibu Marhaini dan teman-teman Bapak Ibu semuanya, kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya di tahun ini dan tahun 2023 ini baru adaptasi gitu kan. Nah, dan saya kalau mendengar dari Bapak Ibu memang belum dapat informasi lebih ya di LPTK itu ada materi kurikulum dan akhirnya belum terupdate juga di mata studi kurikulum tadi disampaikan. Mata studi kurikulumnya masih yang lama seperti itu ya Bu Marhaini ya. Maka sebenarnya ini sangat penting untuk LPTK mengupdate, ya. Mengupdate menyesuaikan dengan kebijakan prioritas dari Kemendikbudristek yaitu kurikulum Merdeka. Nah, untuk bisa mengupdate itu maka harus ada semacam sosialisasi atau workshop gitu ya. Karena nanti ketika kalau Bapak Ibu dosen menyampaikan materi kurikulum, kemudian nanti di sekolah penggerak itu dengan berbeda kurikulum kan nantinya murid atau mahasiswa akan kebingungan di sini. Pentingnya mengupdate mata studi yang disesuaikan dengan program prioritas Kemendikbudristek seperti itu Bu Marhaini. Kemudian terkait praktisi mengajar ini karena program Kemendikbud ya Ibu ya, dan kita tidak tahu persyaratannya apa, siapa saja yang bisa mendaftar gitu, dan dimungkinkan juga ini apa namanya guru penggerak ataupun kepala sekolah penggerak itu bisa masuk di program tersebut dan bisa dipanggil seperti itu tadi disampaikan, bisa dipanggil untuk berbagi praktik baik kepada mahasiswa. Yang diinginkan seperti itu ya Ibu ya. Kita juga belum tahu ini program Kemendikbud praktisi mengajar itu seperti apa. Nah, yang ketiga ini sama seperti tadi di LPTK harus ada sosialisasi lebih lanjut ini ya, tentang kurikulum Merdeka. Ini saya juga setuju dan semuanya mungkin pasti setuju. Nanti Bapak Ibu kita komunikasikan lebih lanjut saja ya dengan bagian kemitraan. Seperti itu ya Ibu Marhaini ya.